yang diberikan kepada saya untuk melakukan percakapan praobservasi, karena seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, kegiatan observasi akan saya lakukan di kelas Ibu di kelas 4 ya. Mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran IPAS. IPAS ya. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pelajaran IPAS itu? Jadi tujuan pembelajaran di pelajaran IPAS itu siswa dapat menyebutkan macam-macam wujud benda. Kemudian siswa dapat menjelaskan macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh dari perubahan wujud benda. Jadi ada 3 tujuan pelajaran ya. Pertama, mereka mampu menyebutkan, menjelaskan, sama menyebutkan contoh-contoh yang mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke. Nah, dari 3 macam tujuan yang sudah Ibu paparkan tadi, apa sih area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pelajaran itu? Jadi harapan saya untuk pembelajaran IPAS tentang materi perubahan wujud benda itu, harapan saya supaya siswa itu bisa fokus untuk melihat penjelasan yang saya sampaikan, supaya mereka itu bisa memahami tentang perubahan wujud benda. Apalagi tuh yang ingin Ibu kembangkan selama kegiatan pembelajaran? Aktifan apa? Dan tentunya juga keaktifan siswa yang ingin saya lihat, sejauh mana mereka itu mampu mengetahui materi yang saya sampaikan. Nah, apa saja strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Strategi yang pertama yang saya lakukan itu melakukan ceramah atau menjelaskan di awal, kemudian setelah itu saya melakukan atau memberikan tontonan tentang materi perubahan wujud benda itu. Nah, setelah itu pakai video. Setelah itu, setelah mereka menonton video, saya melakukan jenis permainan games yang namanya Name Random Pickers namanya. Name Random Pickers. Nah, jadi di permainan itu nama siswa itu dicapit, kemudian siapa yang namanya muncul itu akan mendapatkan pertanyaan. Pakai apa game itu? Game ada alat capitnya atau bagaimana? Itu kan sejenis aplikasi. Komputer ya. Aplikasi laptop. Ya. Jadi di game itu nama siswa akan dicapit gitu. Yang dicapit namanya, yang muncul namanya akan mendapatkan pertanyaan. Siapa yang memberikan pertanyaan? Sudah disediakan? Sudah disediakan. Jadi pertanyaannya juga diacak ya. Nama siswa diacak random, pertanyaannya juga random. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu melakukan mencari pasangan kayak mix and match itu. Mencari pasangan. Metode mix and match. Jadi Ibu menyiapkan apa tuh di mix and match itu? Pertanyaan dan jawaban atau pernyataan sama jawabannya. Jadi kan siswa itu banyaknya 44 siswa. Jadi yang perempuan saya bagi 2 dulu kan. Yang perempuan 22 orang, yang laki-laki 22 orang. Nah, yang perempuan ini mendapatkan pernyataannya, kemudian yang laki-laki ini mendapatkan jawabannya. Dan jadi setelah itu mereka mencari pasangan dari pernyataan yang sesuai dengan pasangannya ya, mix and match itu yang itu gunakan ya. Apakah permainan mix and match itu langsung masuk ke nilai? Kalau yang mix and match tidak, itu hanya sebagai penilaian formatif saja, mengetahui kemampuan siswa atau menguatkan pemahaman mereka terhadap materi ya. Baru setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu memberikan LKPD. Memberikan LKPD untuk ini, LKPD-nya berarti untuk penilaian sumatifnya. Ya. Jadi itu strategi yang sudah dipersiapkan ya, dengan harapan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu bisa Ibu capai. Oke Bu, selamat, besok kita bisa
melakukan observasi. Nanti saya akan masuk ke kelas untuk melakukan observasi kelas. Terima kasih. Bu Guru, dari kegiatan observasi yang kita lakukan di kelas tadi, sekarang kita mau masuk ke sesi refleksi gitu. Kita ingin melihat apa saja sih kendala, kelebihan atau kekurangan yang Ibu rasakan selama menerapkan strategi pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan di kelas tadi. Dari rencana yang sudah saya lakukan atau strategi yang sudah saya lakukan, siswa itu lebih terlihat aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Tapi kendalanya di sini siswa itu kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan saya. Berarti di kegiatan awal ketika Ibu menjelaskan materi mereka masih belum fokus. Tapi mereka aktif terlibat kapan? Yang di bagian mana mereka aktif terlibat? Mereka terlihat aktif itu ketika melakukan permainan yang seperti yang saya sudah katakan, random pickers itu sama
mix and match, mencocokkan itu. Mereka terlihat aktif pada pembelajaran di sana. Mereka aktif, dan ketika ibu memberikan soal, bagaimana jawaban mereka tuh? Untuk hasil dari jawaban mereka itu, alhamdulillah ya, dari 44 siswa ada sekitar 7 siswa yang masih belum bisa, Masih salah menjawab ya, ya? masih Jadi, belum bisa dalam menjawab soal itu. Berarti hasil belajar mereka tergolong sudah berhasil atau bagaimana menurut? Menurut saya dari 44 siswa itu karena 7 yang belum bisa, jadi menurut saya udah berhasil. Berarti dari segi keaktifan sudah lebih baik atau meningkat, hasil belajarnya juga sudah meningkat ya. Cuman mereka masih belum fokus di sesi ketika ibu menjelaskan materi pelajaran di awal-awal. Oke. Selanjutnya apa sih rencana tindak lanjut yang ingin ibu lakukan setelah melihat atau merefleksikan kegiatan belajar yang sudah dilakukan tadi? Apa rencana tindak lanjut? Jadi dengan strategi yang sudah saya lakukan, saya ingin menggunakan strategi itu untuk pembelajaran yang lain juga. Karena saya melihatnya berhasil, jadi saya ingin melakukan di pembelajaran yang lain. Oke, berarti ibu ingin menerapkan strategi-strategi yang sejenis ya di pelajaran-pelajaran. Oke Bu Guru, terima kasih atas sesi refleksi kali ini. Bu Guru, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu tentang rencana pengembangan diri Ibu ke depannya setelah kegiatan observasi di kelas dan refleksi yang kita sudah lakukan tadi. Nah, apa aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan setelah berefleksi tadi? Strategi perkembangan di kelas. Perkembangan pembelajaran, Ya, strategi pembelajaran di kelas. Apa tujuan yang hendak Ibu capai? Saya ingin siswa lebih fokus dalam mendengarkan penjelasan saya ketika menyampaikan materi. Oh, jadi Ibu ingin siswa lebih fokus mendengarkan penjelasan Ibu ketika menyampaikan materi. Apa ukuran keberhasilan Ibu terhadap tujuan yang ingin dicapai itu? Ukuran keberhasilan siswa mampu dalam menjawab pertanyaan ketika saya tunjuk setelah menyampaikan materi itu. Oh, jadi Ibu akan menganggap berhasil Ya, ketika siswa mampu menjawab pertanyaan yang Ibu berikan setelah menjelaskan materi ya. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sebut itu, apa sih pendukung yang Ibu siapkan atau yang mungkin bisa Ibu lakukan agar tujuan Ibu tercapai? Untuk pendukungnya biar tercapai pembelajaran, saya melakukan ice breaking ketika di sela-sela pembelajaran. Sela-sela Ya, penjelasan. sela-sela kegiatan maksudnya. Ketika menjelaskan materi, salah satunya itu dengan melakukan pijit ya. saling pijit ya, temannya. meregangkan badan. Ya, selain itu juga dengan melakukan tepuk tangan gitu. Jadi untuk membuat siswa lebih fokus memperhatikan Ibu ketika menjelaskan materi, Ibu ingin melakukan ice breaking di sela-sela penyampaian materi itu. Ya, selain itu juga saya menggunakan media yang sesuai dengan materi hari itu. Jadi menurut Ibu, kalau Ibu melakukan ice breaking sama membawa media ketika menjelaskan, siswa akan lebih fokus dalam mendengarkan Ibu, begitu. Oke, Bu Guru, saya berharap rencana pengembangan diri Ibu ini bisa Ibu laksanakan, membuat siswa lebih memperhatikan ketika Ibu menjelaskan, dan Ibu juga merasa lebih senang ketika mampu menjelaskan materi kepada siswa dan siswa paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas waktunya, Bu Guru.